koefisiennya dibagi 2 gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau V kita hilangkan ya, V kita hilangkan, maka VBR2 ya, laju reaksi terhadap BR2 ya, itu akan sama dengan setengah gitu ya, laju reaksi terhadap BR minus dan laju reaksi terhadap BR minus gitu. Atau laju reaksi BR minus sama dengan 2 kali dari laju reaksi terhadap BR2. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan ini adalah stoichiometri biasa. Jadi kalau di satu ini 2 kalinya. Kira-kira ya. Jadi kalau ini 1 berarti ini setengah kalinya. Ya, kira-kira gitu. Nah, laju reaksi ini tidak bisa kita tentukan secara teoritis. Bersama matematik tidak bisa ditentukan. Harganya hanya bisa diperoleh setelah kita melakukan serangkaian eksperimen. Ya. Yang bisa kita amati dalam suatu proses reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu. Okay. Di dalam percobaan itu selalu digambarkan atau dibuatkan tabel misalnya perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, dari sini kita dapatkan kurva, gitu ya. Ada kurva seperti kurva biru ini, jadi kurva hiperbolik gitu ya, hiperbolik, makin lama makin naik, kemudian setelah itu pada tahap tertentu dia akan stabil. Ya. Jadi kurva ini hanya bisa kita dapatkan kalau misalnya reaksinya OD1 gitu ya. Ini adalah reaksi OD pertama, nanti kita lihat OD reaksi itu apa. Ya. OD reaksi itu adalah pangkat dari konsentrasi di sini, jadi konsentrasi A nya pangkat 1. Kalau 2 nggak bisa, bukan begini kurvanya. Ya. Nah, apabila kita memperoleh pola kurva seperti ini, maka laju reaksi itu sebetulnya adalah tangensial atau garis singgung ya, di setiap titik kurva. Jadi misalnya kalau pada waktu T, ya, maka kita tarik garis singgungnya adalah di DADT, ya. DADT-nya ini setara dengan satu konstanta dikalikan dengan konsentrasi A. Jadi sekali lagi ini adalah order 1. Gitu ya. Nah, tentu saja kita harus melihat bahwa A ini adalah fungsi dari T. Gitu ya. DA adalah fungsi dari T. Dengan kata lain nanti ini fungsinya bisa kita kesimpulan DT ini kita pindahkan ke kanan, ya. A-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi nanti DA per A sama dengan K kali DT, lalu kita integralkan dua-duanya, maka nanti kita dapatkan hubungan antara A dan T, ya, untuk mencari fungsinya. Okay. Tapi untuk sementara kita lihat di sini bahwa laju reaksi itu adalah titik singgung, ya, titik singgung kurva antara konsentrasi dan waktu pada di sini adalah pada reaksi yang berorder 1. Gitu ya. Nah, ini berlaku untuk reaksi order lainnya, gitu ya. Order 2, order 0, 3 dan sebagainya, bahwa sebetulnya laju reaksi di titik singgung ini, ya. Hanya ininya yang berbeda, ya. Hanya ini berbeda, ungkapan laju reaksi dan konstanta laju reaksinya, gitu. Atau jadi ungkapan laju reaksinya berbeda, jadi ada yang order 1, ada yang order 2, ada order 3 dan sebagainya, ya. Ini yang berbeda. Nah, kemudian dalam prakteknya sendiri kita jarang bisa menentukan laju pada waktu T. Gitu ya. Yang bisa kita tentukan adalah laju awal, laju pada saat T sama dengan 0 begini. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena inilah pada saat ini kita bisa membuat pendekatan konsentrasi. Ya. Jadi kalau misalnya laju pada waktu T, kita tidak bisa mengukur berapa konsentrasi pada waktu T yang pas di sini. Titik-titik kan ini kan sangat cepat sekali. Tapi kalau pada saat awal itu konsentrasinya akan sama dengan konsentrasi sebelum reaksi itu terjadi. Gitu ya. Jadi dalam beberapa pendekatan, kalau misalnya sebutkan soal-soal itu biasanya yang diketahui itu adalah laju awal. Nah, laju awal ini setara dengan konsentrasi awal. Ya. Di laju awal setara dengan konsentrasi awal. Nah, ini kemudian kita buatkan
kurvanya biasanya gitu ya. Atau misalnya kita lakukan beberapa pembandingan gitu ya, untuk konsentrasi awal yang berbeda-beda, maka nanti kita dapatkan harga awal yang berbeda. Nah, ini nanti akan bisa digunakan untuk mencari harga K-nya misalnya, atau mencari harga order reaksinya dan sebagainya. Nanti akan kita lihat, akan kita lihat lebih detail pada saat latihan. Ya, di laju awal adalah laju pada saat T sama dengan 0. Tidak persis 0, gitu ya. Tidak persis T sama dengan 0. Ini adalah cara untuk mendekati. Jadi kira-kira mungkin ada 10 detik atau 20 detik setelah T sama dengan 0. Gitu. Tapi konsentrasi yang kita hitung itu adalah konsentrasi sebelum reaksi terjadi ya pada saat T sama dengan 0. Laju reaksi ini itu digambarkan ya, atau dituliskan dengan aturan tertentu yang disebut sebagai ungkapan laju reaksi. Ya. Ungkapan laju reaksi, dan kalau kita lihat hubungannya dengan reaksi kimia, seperti telah di screen gitu ya, laju reaksi yang menyangkut reaksi A plus B plus C menjadi E itu setara gitu ya, setara dengan hasil kali konsentrasi A dengan konsentrasi B dan C ya, yang dipangkatkan masing-masingnya ya, dengan bilangan tertentu. Di sini kita sebut saja kali ini adalah perumpamaan, kita berikan huruf X, Y, Z. Gitu ya. Jadi ungkapan laju reaksi adalah satu ungkapan yang menggambarkan hubungan laju reaksi velocity gitu dengan hasil kali konsentrasi dari reaktan-reaktannya, konsentrasi A kali B kali C, ya, dipangkatkan dengan bilangan tertentu X, Y, dan Z ini yang nantinya kita sebut sebagai order reaksi. Ini bukan pangkat koefisien reaksi. Oke. Nah, dalam pengertian yang lebih umum, itu laju reaksi ini bukan hanya tergantung pada reaktan, tapi juga tergantung pada D dan E. Jadi sering dikatakan laju reaksi sebenarnya hasil kali A, B, C, D, dan E dipangkatkan dengan masing-masing order reaksinya. Oke. Nah, kali ini karena ini merupakan satu kesetaraan, maka kita bisa tambahkan suatu konstanta apabila persamaan ini kita jadikan sebagai ya, persamaan. Gitu. Ini bukan lagi kesetaraan, tapi memang kesamaan. Jadi sekarang V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B dan C dipangkatkan dengan masing-masing reaksinya. Nah, saya tidak tambahkan B dan E, itu supaya kalian tidak bingung. Gitu. D dan E ini sering berpengaruh juga ya, tapi pengaruhnya sangat kompleks. Jadi kalau misalnya kita temukan dalam satu mekanisme reaksi, ya, ini pangkatnya tidak harus 1, 2, 3 gitu, bisa juga pangkatnya setengah, gitu ya, sepertiga, seperempat, ini malah bingung. Tapi yang penting prinsipnya saya ya, bahwa order reaksi ini tidak sama dengan koefisien reaksi. Nah, harga K atau konstanta laju reaksi merupakan fungsi di temperatur. Ya. Jadi semakin besar temperatur, maka K-nya makin besar. Dengan kata lain, V ini juga akan semakin besar. Gitu ya. Nanti akan kita lihat kenapa itu semakin besar gitu ya, dalam slide selanjutnya. Nah, tadi kita lihat bahwa laju reaksi itu tidak bisa ditentukan melalui formulasi teoritis ya, jadi dia harus ditentukan secara eksperimen. Ya. Nah, metode untuk menentukan laju reaksi secara eksperimen itu ada banyak, di antaranya adalah metode isolasi. Ya. Nah, metode isolasi itu artinya kalau kita punya reaksi umum A plus B jadi C dan D, lalu laju reaksinya hanya tergantung pada reaktan seperti ini. Gitu ya. Jadi laju reaksi dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B, pada masing-masing order reaksinya. Maka harga K, harga X dan Y ini bisa kita tentukan dengan mengisolasi salah satu dari reaktannya. Nah, cara kita mengisolasi itu adalah dengan membuat salah satu reaktan tersebut dalam jumlah berlebih. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan koefisien reaksi,
order reaksi Y di sini, maka harga A ini kita buat berlebih. Artinya apa? Nanti laju reaksi tidak lagi tergantung pada konsentrasi A, karena jumlahnya sudah berlebih. Jumlahnya sudah melampaui B. Karena reaksi itu sendiri kan tergantung kepada interaksi B dan A, ya. Nah, kalau jumlahnya setara, nanti itu akan ada efek dari perubahan setiap konsentrasi A dan B ini. Tapi kalau misalnya ini berlebih, ya, maka laju reaksi ini praktis hanya ditentukan oleh konsentrasi dari B. Sehingga nanti harga K kali konsentrasi A kali X ini merupakan suatu konstanta. Ya, seperti ini, laju reaksi sama dengan suatu konstanta dikalikan B pada Y. Gitu. Harga Y bisa ditentukan dengan melihat grafik. Caranya gimana? Ini kita logaritmakan di ln V sama dengan ln konstanta plus Y kali ln B, dan ini merupakan garis lurus. Jadi kalau kita plotkan antara ln V dengan ln B, maka kurva yang kita peroleh adalah garis lurus dengan Y sebagai gradien garisnya, gitu ya. Dan ln konstanta ln konstanta ini merupakan perpotongan dengan sumbu ln V-nya nanti. Jadi ini salah satu cara untuk menentukan order reaksi X dan Y serta konstanta laju reaksi, dan dari sini kita dapatkan ungkapan laju reaksi. Nah, reaksi kimia, kalau kita tinjau dari kinetika kimia itu terdiri dari beberapa jenis, dan ini sangat tergantung kepada ordernya. Di sini ada reaksi order 0, order 1, dan order 2, gitu ya. Order reaksi ini itu menyatakan order total. Jadi kalau misalnya tadi reaksi hanya tergantung pada A dan B, yang kita disebut sebagai order reaksi adalah order reaksi A, order reaksi terhadap A, plus order reaksi terhadap B, gitu ya. Order reaksi 0 itu artinya reaksi yang tidak tergantung kepada konsentrasi. Order reaksi 1 itu artinya reaksi yang setara dengan konsentrasi, bukan konsentrasi. Jadi artinya reaksi tersebut, laju reaksinya maksud saya, laju reaksi tersebut itu setara dengan kenaikan dari konsentrasi salah satu zat dari reaksi tersebut, atau bisa juga beberapa reaktannya, gitu ya. Dan hubungannya linear, jadi secara linear artinya. Ini order 1. Nah, kalau misalnya reaksi order 2, itu artinya laju reaksi nantinya merupakan kelipatan dari konsentrasi zat yang bereaksi. Dalam ini adalah kelipatan kedua. Gitu. Nanti bisa ditelusuri di literatur kenapa ya ada reaksi order 1, kenapa ada reaksi order 2, gitu, atau apa yang terjadi pada reaksi order 1, atau apa yang terjadi pada reaksi order 2. Nah, salah satu prinsip yang kita bisa peroleh dari jenis reaksi berdasarkan order reaksi terjadi adalah dalam menentukan harga konstanta laju reaksi, gitu ya. Nah, kita lihat misalnya di sini ada reaksi order pertama. Di sini ada zat A, reaktan, itu berubah jadi produk, dan laju reaksinya hanya tergantung pada konsentrasi A, pangkat 1. Di pangkat 1 di sini. Nah, sekali lagi kalau kita kembali ke formulasi laju reaksi tadi, bahwa laju reaksi adalah perubahan A terhadap waktu. Kalau di sini adalah perubahan mengarah ke produk, nah, kita bisa katakan bahwa laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi terhadap waktu. Ya. Nah, pengurangan ini kalau kita ambil dalam jumlah yang sangat sedikit, ini terlihat seperti turunan pertama. Jadi laju reaksi adalah dA dt, gitu ya. Tapi ini minus. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hubungan antara A dan B,
maka persamaan kita integralkan. Gitu. Jadi dA harus diintegralkan ke A. Gitu. Kemudian dt, karena dia sendiri berarti integralkan terhadap T. T-nya nggak ada, ya. T-nya adalah konstanta. Nah, berarti A ini bisa kita bedakan di kiri, dt-nya kita bedakan ke kanan, seperti ini. Ya. Ini kedua ruas kita integralkan, ini kita integralkan, ini kita integralkan. Maka integral dA per A itu adalah ln A, sementara integral dt itu adalah T. Gitu ya. Ini adalah integral matematika biasa saja. Gitu ya. Jadinya persamaannya ln A sama dengan min K kali T. Ini dia. Gitu. Nah, kalau misalnya integral itu adalah kita lakukan dalam satu selang konsentrasi A tertentu, misalnya dari A0 ke AT misalnya, atau A0 ke A, seperti ini, gitu ya, maka kita dapatkan ln A per A0 sama dengan min K kali T. Nah, di sini kita dapatkan sebetulnya hubungan antara A dan T. Jadi A sama dengan nanti A0 kali E pangkat min K T. Ya. Ini yang penting justru ya. Jadi kita mendapatkan hubungan matematik antara konsentrasi dan waktu. Nah, sekali kita dapatkan ini, maka kita bisa tentukan harga K dan harga T setengahnya. Nah, hal yang sama itu bisa kita terapkan untuk reaksi OP2, ya. Jadi kalau di sini V sama dengan KA pangkat 1, maka sekarang V sama dengan KA pangkat 2, ya. Tapi reaksi tetap ya, reaksinya itu A menjadi produk seperti ini. Di reaksi OP2 itu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Kalau misalnya ada reaksi A plus B menjadi produk, maka laju reaksinya sebenarnya K kali konsentrasi A kali konsentrasi B misalnya, maka laju reaksi ini ada 2, karena order reaksi totalnya 2. Jadi order reaksi terhadap A1, order reaksi terhadap B juga 1, di totalnya adalah 2. Nah, sekarang dalam hal ini, kita lihat yang kedua ini saja. Ya, yang kedua, ada reaksi A menjadi produk, order 2. Walaupun komposisi reaksi ini 1, tapi ordernya 2. Gitu. Maka laju reaksi dengan konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi A pangkat 2. Ya. Nah, kalau kita kembali ke sini tadi, ya, maka nanti DADT-nya itu akan sama dengan K kali A pangkat 2 sekarang. Ya. Atau dengan kata lain, kalau kita susun ulang, maka ini menjadi DA per A kuadrat sama dengan min K kali T. Berarti nanti yang kita integralkan adalah A kuadrat, seper A kuadratnya. Di sini tetap kita integralkan DT. Nah, integral seper A kuadrat DA itu akan sama dengan seper A. Ya. Sorry. Seper A. Oke. Nah, kalau ini kita lakukan dalam selang konsentrasi tertentu dari A ke A0, maka kita dapatkan akumulasi begini, seper A sama dengan seper A0 plus KT. T setengah itu pada saat A sama dengan setengahnya A0. Maka kita dapatkan formulasi, kalau kita ketahui A0-nya, kita dapatkan T setengah, kalau kita tahu K, atau sebaliknya, kalau kita tahu T setengah, kita dapatkan K. Gitu. Nah, ini bisa kita terapkan untuk reaksi order yang lain. Tapi sebagai contoh, cukup order 1 dan order 2 saja. Baik, poin berikutnya yang penting dalam kinetika ini adalah mekanisme reaksi. Jadi tadi sebetulnya dalam presentasi awal yang saya tanyakan tadi, mekanisme reaksi dalam bentuk terakhir ini ternyata itu di tengah. Tidak apa-apa, nanti kita bisa ulang. Nah, mekanisme reaksi ini sebetulnya adalah suatu atau kumpulan dari beberapa reaksi kimia yang berguna dalam menentukan laju reaksi. Jadi artinya begini, reaksi kimia itu ternyata tidak jalan sesimpel yang kita lihat. Jadi misalnya kalau ada glukosa plus oksigen jadi CO2 menjadi H2O, reaksinya tidak langsung begitu. Jadi
di tengah-tengahnya banyak sekali tahapannya. Jadi mekanisme reaksi itu memperlihatkan tahapan reaksi. Gitu. Nah, setiap tahapan reaksi ini memiliki laju sendiri-sendiri. Nah, dalam mekanisme reaksi, tahapan reaksi ini kita sebut sebagai elementary steps. Jadi step-step yang sederhana. Gitu. Nah, kumpulan dari step-step sederhana ini itu memberikan apa namanya suatu urutan bagaimana suatu reaksi kimia itu terjadi. Nah, setiap step reaksi memiliki laju sendiri-sendiri. Nah, nanti kita lihat bahwa laju reaksi pada elementary step itu akan setara dengan konsentrasi spesifik reaktan dari setiap elementary step, dan order reaksinya itu akan sama dengan koefisien reaksi. Ya. Jadi untuk setiap elementary step, ya, order reaksinya itu akan sama dengan koefisien reaksi dari reaktan, ya, koefisien reaksi dari reaktan. Nah, sebagai contoh sini adalah sebagai contoh bagaimana mekanisme reaksi itu terjadi. Saya perhatikan reaksi kimia ini. Jadi ada reaksi pembakaran oksigen oleh NO menghasilkan NO2. Ternyata reaksi ini tidak langsung begini ya. Jadi NO dibakar oksigen langsung di NO2. Ada step di dalamnya ini, ada step reaksi dalamnya yang tidak dicantumkan gitu. Nah, kenapa tidak dicantumkan? Karena senyawa-senyawa dalam step ini dia diproduksi oleh reaktan, tapi kemudian dia sendiri akan berperan sebagai reaktan untuk reaksi berikutnya. Nah, dalam hal ini di sini ada N2O2. Jadi reaksi pertama itu adalah yang terjadi mestinya dua molekul NO ini membentuk N2O2 dulu. Ya. N2O2 ini kita sebut sebagai senyawa antara. Oke. Jadi produk pertama dari reaksi ini atau reaksi elementer ini adalah N2O2. Nah, N2O2 ini setelah itu akan berperan sebagai reaktan, ya, bereaksi dengan oksigen menghasilkan 2N2. Ini adalah step berikutnya. Oke, jadi reaksi ini dari dua step. Jadi, overall reaction-nya adalah 2NO plus O2 menghasilkan 2NO2. Kemudian masing-masing stepnya seperti di screen ini, ya, ada step pembentukan N2O2, ada step pembentukan NO2 dari N2O2 tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau memang ini senyawa antara, gitu ya, senyawa antara, bagaimana orang tahu gitu ya? Karena ini kan seolah-olah ini terjadi dalam reaksi dan kita tahu kan cuma hasil akhirnya. Kalau di dalam termodinamika kita tahu hasil apa awalnya begini, kemudian akhirnya begini. Nah, tengah-tengahnya gimana cara tahunya gitu ya? Gimana cara mengetahuinya? Nah, ini ada trik sendiri dalam kimia. Ya, kalau kita ingin mengetahui N2O2 ini, ya, berapa jumlahnya, atau apakah dia tutup atau tidak, maka reaksi ini diblok. Makanya dalam kinetika itu kita punya dua mekanisme gitu ya, atau dua prinsip mekanisme pengendalian reaksi. Ada prinsip untuk mengakselerasi reaksi itu menggunakan katalis gitu ya. Ada prinsip untuk menghentikan reaksi dengan menggunakan inhibitor. Ya. Jadi kalau kita ditambahkan inhibitor di sini, reaksi ini diblok, ya, dia akan berhenti pada step yang pertama. Nah, kalau step pertama ini berhenti, berarti nanti akan ada akumulasi dari N2O2. Nah, di sini kita bisa lihat apa namanya keberadaan dari N2O2 dalam reaksi kimia pembentukan nitrogen dioksida dari nitrogen oksida. Ya, itu caranya. Itu namanya teknik blokir ya, untuk mengetahui adanya senyawa antara dalam suatu sistem kimia. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak step, gitu, bukan hanya 2, tapi misalnya 4 atau 5, ya cara kita melihat senyawa antara ini begitu, memang di blok satu persatu. Gitu. Ini adalah gambaran bagaimana reaksi kimia terjadi, gitu ya. Jadi, sekali lagi reaksi kimia itu sebetulnya reaksi antara dua molekul yang sebelumnya ada aksinya. Jadi misalnya di sini ada dua molekul NO, ya. Ini berjauhan jaraknya, tapi nanti
kalau kita ingin dia bereaksi, maka keduanya harus bertumbukan ya, berdekatan. Supaya dia bertumbukan ini, maka gerakannya kita percepat. Gitu. Atau konsentrasi kita tambah. Nah, kalau kita misalnya ingin menambah kecepatannya, maka nanti kita upayakan dengan menaikkan temperatur misalnya gitu ya. Atau menambah tekanan, gerakannya akan cepat. Begitu gerakannya cepat, maka kemungkinan bertumbukan akan lebih besar. Dan kalau dia bertumbukan, maka nanti kemungkinan dia menghasilkan produk juga akan semakin besar. Dengan kata lain, kalau ini kita lihat dari sisi signifikan, laju reaksinya juga akan semakin besar. Inilah step pertama, kemudian step kedua, N2O2 ini bereaksi dengan oksigen. Sama persis. Ya, kejadiannya nanti karena pertumbukan antara N2O2 dan oksigen, menghasilkan dua molekul baik. Ini adalah keterangan yang slide yang pertama. Sebagai tambahan di sini, mungkin kalian kenal apa yang disebut sebagai molecularity of the reaction. Jadi ini adalah molekularitas dari reaksi. Ini menunjukkan berapa jumlah molekul yang terlibat dalam suatu reaksi elementer. Gitu ya. Jadi kalau misalnya reaksi ini NO plus NO menjadi N2O2, berarti nanti ada dua molekul reaktan yang terlibat dengan reaksi ini. Ya. Jadi kita lihat ada molekul reaktan ya, ada dua molekul reaktan, maka reaksi ini kita sebut sebagai reaksi bimolekular. Kalau hanya satu, ini molekular. Ya. Kalau misalnya banyak, itu adalah termolekular. Ya. Jadi ada banyak molekul yang terlibat dalam reaksi ini. Ya. Kalau hanya dua, itu bimolekul, kalau satu bimolekul, kalau banyak adalah termolekular. Nah, selanjutnya, kinetika ini itu juga melakukan studi seperti saya sampaikan di awal tadi tentang bagaimana reaksi kimia itu terjadi. Nah, sekarang kita tahu bagaimana reaksi kimia terjadi, maka kita bisa mengendalikan laju reaksinya. Ya. Sekali lagi bahwa reaksi kimia itu bisa dijelaskan ya. Yang pertama tadi dengan teori tumbukan seperti yang saya sampaikan tadi, jadi bahwa reaksi baru terjadi kalau misalnya ada tumbukan antar partikel-partikel atau molekul-molekul reaktan ya yang ada dalam sistem reaksi, dan tumbukannya harus pas gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bersenggolan, tapi memang memberikan orientasi dari komponen-komponen yang bereaksi ya. Jadi misalnya kalau ada NaOH plus HCl, OH-nya harus betul-betul berinteraksi dengan misalnya dengan H plusnya supaya menghasilkan H2O. Sementara Na plusnya harus betul-betul berorientasi menghadap Cl minusnya supaya nanti memberikan NaCl. Itu kira-kira gambar. Jadi bukan hanya bertumbukan sebarang tumbukan, tapi juga ada orientasi. Nah, dalam konsep ini tumbukan antar molekul bisa kita perbanyak maksudnya di sini ya, itu dengan menaikkan temperatur. Jadi kalau temperatur ditinggikan, maka jumlah tumbukan akan besar. Kalau jumlah tumbukan makin besar, maka nanti dalam teorinya ini kemungkinan terjadi reaksi kimia juga akan semakin besar, atau dengan kata lain, ini laju reaksi juga akan semakin besar, gitu ya. Jadi temperatur dengan kata lain ini adalah salah satu parameter untuk meningkatkan laju reaksi. Ini sebetulnya di sini sudah pernah kalian dengar di SMA, tapi sebetulnya kalau kita lihat detailnya, kenaikan temperatur itulah ditujukan untuk menaikkan jumlah tumbukan. Saya kira kalau misalnya kalian belajar sudah dapatkan teori kinetika gas dan wujud zat, ini mungkin lebih mudah dipahami. Oke. Nah, dalam formulasinya sekali lagi kapal laju reaksi kalau hanya tergantung pada reaktan, ini ada kemudian reaksi elemental gitu ya. Jadi nanti laju reaksi hanya tergantung kepada order reaksi yang sama dengan koefisien reaksi gitu ya. Maka ungkapan laju reaksi kita tulis seperti ini. Laju sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B untuk reaksi ini, dan order reaksinya untuk
terhadap A dan B masing-masing 1, atau reaksi totalnya dan 2. Gitu ya. Maka jumlah tumbukan persatuan waktu itu, ya, di sini mungkin tidak tergambar ya, tapi sebetulnya dalam itu dalam kenyataannya, gitu, itu akan dibawa oleh harga K, gitu ya, harga K ini. Jadi semakin banyak tumbukan, K-nya akan makin besar, maka laju reaksi akan makin besar. Jadi tidak digambarkan dengan konsentrasi A, konsentrasi B. Ya. Ini tidak menggambarkan jumlah tumbukan. Gitu. Oke. Ya, kalau K ini, kalau misalnya jumlah tumbukan itu kita lihat sebagai fungsi dari temperatur tadi. Jadi kalau temperatur kita naikkan, maka ini tidak tergambar pada konsentrasi A dan konsentrasi B, tapi tergambar pada konstanta laju reaksi. Jadi kalau T naik, K naik, maka laju juga naik. Tapi kalau tumbukan ini kita lihat sebagai konsentrasi bisa juga. Gitu ya. Jadi kalau konsentrasi A dan B ini kita naikkan, gitu ya, maka kemungkinan dia pertumbukan juga akan semakin besar, dan akibatnya laju reaksi juga akan semakin tinggi. Oke, ini sudah kita lihat tadi. Baik. Nah, selanjutnya, selain teori tumbukan tadi, ada juga teori laju reaksi berdasarkan, atau teori reaksi ya, kimia. Jadi bagaimana reaksi kimia itu terjadi, itu berdasarkan teori kompleks teraktivasi namanya. Dalam hal ini, kita mengenal konsep energi aktivasi. Di sini dikatakan bahwa suatu reaksi kimia baru bisa terjadi kalau dia melampaui energi aktivasi tertentu. Dan cara kita menaikkan energi aktivasi tetap dengan temperatur. Ya. Jadi kalau temperatur dinaikkan, maka energi aktivasi juga akan semakin meningkat. Jadi kalau tadi reaksi kimia tergantung pada jumlah tumbukan, kalau dalam konsep kompleks teraktivasi ini, reaksi kimia akan sangat tergantung kepada energi aktivasinya. Energi aktivasi supaya reaksi terjadi. Gitu ya. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di slide ini. Gitu ya. Jadi kalau kita punya reaksi A plus B menjadi produk, reaktannya adalah A dan B. Ya. A, B ini baru dia akan bereaksi, ya, apabila dia melampaui energi aktivasi tertentu. Okay. Nah, pada saat dia ada pada energi aktivasi ini, si A dan B ini membentuk satu kompleks. Dia A titik-titik begini, yang digambarkan dengan hubungan putus-putus ini, itu menggambarkan bahwa si A ini sudah terikat dengan B, gitu ya, dalam bentuk kompleks artinya. Nah, beda dengan ikatan kovalen biasa, tapi ikatan kompleks itu biasanya memperlihatkan ikatan antara elektron-elektron terluar, ya, dari masing-masing atom yang membentuk molekul di sini, molekul baru di sini. Dia hanya berdekatan begitu saja, ada di ini, ya. Belum bereaksi. Nah, setelah dia berdekatan begini, bentuk kompleks begini, baru dia bereaksi bentuk produk. Produknya bisa menjadi C misalnya. Nah, mungkin di sini tulisannya C misalnya. Ini misalnya supaya kita bedain. Oke. Nah, energi C ini itu lebih rendah. Jadi kalian sekarang sudah bisa memahami secara cepat bahwa suatu reaksi kimia, ya, ini diikuti oleh suatu perubahan energi, gitu ya. Dan dalam termodinamika kita bisa bisa kita lihat bahwa perubahan energi, ya, itu bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah dan arah suatu reaksi. Ini ingatkan lagi termodinamika. Jadi kalau sudah digambarkan energi, langsung ini menggambarkan keadaan awal, keadaan akhir. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa keadaan awal dari reaksi kimia itu adalah keadaan reaktan, energinya segini, kemudian keadaan akhirnya itu adalah produk, energinya lebih rendah. Gitu ya.
Nah, kalau ini terjadi berarti ada energi dilepaskan. Ya. Nah, jadi selisih energi reaktan dengan produk itu, ya, ini adalah energi dilepaskan. Kalau ini berupa kalor pada tekanan konstan, ini merupakan entalpi, dan situasi ini situasi reaksi ini kita sebut sebagai situasi eksotermik. Gitu ya. Kalau endotermik, nanti produknya bukan di sini. Gitu ya. Produknya akan berada di atas energi reaktan, di sini berada ya. Di sini ada selisih energi antara produk dan reaktan, tapi bukan dilepaskan gitu ya ke lingkungan, tapi justru dia butuh energi. Nah, kebutuhan energi ini kita simbolkan dengan keadaan endotermik. Oke, ini sudah kita pelajari di termodinamika. Nah, setiap reaksi kimia membutuhkan energi aktivasi sendiri. Jadi kalau misalnya untuk R&B ini dia memiliki energi aktivasi yang khas, ya, serai merah ini. Merah. Oke. Kemudian ada mungkin reaksi yang lain, itu energi aktivasinya lebih tinggi. Nah, cara membacanya, semakin tinggi energi aktivasi suatu reaksi, itu artinya semakin sulit reaksi bereaksi. Ya. Artinya semakin banyak energi dibutuhkan untuk reaktannya bisa bereaksi. Gitu ya. Dari sini, EA1 lebih besar dari EA2, itu artinya energi dibutuhkan untuk reaktan dalam reaksi, ya, semakin besar gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi EA1-nya, gitu. EA1 dan EA2 menurut saya. Oke. Ya, jadi sekali lagi ya, semakin tinggi EA-nya, energi aktivasinya, semakin tinggi energi aktivasi suatu reaksi kimia, semakin sulit reaksi itu berlangsung. Oke. Atau dengan kata lain, kalau kita ingin mempermudah reaksi itu berlangsung, maka turunkanlah energi aktivasinya. Gitu ya. Turunkan energi aktivasinya. Nah, cara menurunkan itu macam-macam, antara lain dengan katalis, kita lihat setelah ini. Gitu ya. Baik, nah energi aktivasi ini, kalau kita lihat dari ungkapan laju reaksi, itu akan mempengaruhi harga K. Gitu. Jadi di dalam ungkapan laju reaksi dia tidak tergambar seperti ini. Ya, laju sama dengan K kali konsentrasi A konsentrasi B. Ya. Nah, efek energi aktivasi sekaligus temperatur itu ada pada harga K ini. Oke. Jadi dia mempengaruhi konstanta laju reaksi. Jadi semakin besar energi aktivasinya, ya, maka kalau kita lihat dalam persamaan, itu kita kenal sebagai persamaan Arrhenius, kalau EA-nya makin besar, gitu ya, maka nanti harga komponen eksponensialnya akan semakin kecil. Kalau ini semakin kecil, maka harga akan juga semakin kecil. Artinya laju reaksinya akan semakin kecil. Ya. A ini bukan konsentrasi A, ya. Ini adalah tetapan Arrhenius. Ini adalah tetapan Arrhenius. Gitu ya. Jadi semakin besar A, maka harga-harganya makin kecil. Nah, lebih gampangnya dilihat dari persamaan sini, bahwa kalau ini kita logaritmakan, ln K sama dengan ln A minus EA per RT, gitu ya. Ln A tetapan, EA per R tetapan, nanti ln K, kalau kita plotkan dengan min seperti, itu menjadi garis lurus dengan gradiennya adalah EA per R. Okay. Nah, di sini kita lihat juga sekaligus, kalau EA-nya makin besar, komponennya makin negatif, harga ln K-nya makin kecil, maka laju reaksi juga akan makin kecil. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat temperatur. Gitu ya. Jadi kalau temperaturnya makin besar, maka komponen ini semakin kecil, gitu ya, atau harga E-nya semakin positif. Ya. Kalau semakin positif, maka harga-harganya semakin besar. Ya. Atau kalau misalnya kita lihat dari sisi logaritmanya, kalau T-nya makin besar, maka pembaginya makin kecil. Kalau T-nya makin besar, pembaginya makin besar, maka harga ini akan semakin kecil. Ya, berarti makin kecil, berarti pengurangannya makin kecil. Kalau pengurangan makin kecil, maka harga K-nya akan semakin besar. Ya. Kalau K makin besar, maka V-nya juga akan semakin besar.
Ya, ini tadi kompleks teraktivasi, ini misalnya kita bahas sebelum desensitisasi tadi. Oke. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Jadi kalau desensitisasi itu bisa kita turunkan gitu ya, dengan menggunakan katalis. Mungkin yang penting, tapi di sini nggak ada gambarnya. Bagaimana katalis bisa menurunkan energi aktivasi tersebut. Gitu ya. Nah, caranya adalah, kalau tadi energi aktivasi itu kalau kita kaitkan dengan tumbukan, yaitu dia akan mempercepat gerakan molekul sehingga dia saling bertumbukan. Nah, sebetulnya kalau dari sisi katalis, dia bukan mempercepat tumbukan ya, itu memperbanyak tumbukan, tapi dia menyediakan tempat, ya, membuat orientasi molekul-molekul yang bereaksi sedemikian rupa sehingga membentuk kompleks teraktivasi dengan cepat. Itu maksudnya. Ya. Jadi si katalis ini sebetulnya adalah wadah. Ya. Jadi adalah wadah molekul-molekul yang bereaksi, gitu ya. Dia akan nempel di katalis. Begitu dia nempel, dia akan saling berdekatan satu sama lain untuk kompleks teraktivasi. Dan pada saat itu, dan setelah itu, kalau misalnya sudah terorientasi sempurna, memungkinkan terjadinya interaksi kimiawi, dan interaksi kimiawi nanti yang akan menghasilkan reaksi kimia. Gitu ya. Kita lihat sebagai perubahan reaktan terhadap produk. Jadi katalis bisa menurunkan energi aktivasi dengan cara menyediakan lokus atau tempat untuk molekul-molekul supaya terjadi kompleks teraktivasi. Itu kira-kira rumusan umumnya. Saya tidak punya gambar di sini. Ya. Nanti kalau kita responsi, saya akan perlihatkan gambarnya kita. Nah, katalis ini dia ikut dalam reaksi kimia. Ya. Ikut artinya dia kita tambahkan dalam satu reaksi, bereaksi, kemudian nanti pada akhir reaksi nanti dia akan dilepaskan kembali. Ini adalah contoh katalis untuk reaksi pembakaran sulfur dioksida dengan oksigen menghasilkan SO3. Ini reaksinya secara keseluruhan berlangsung sangat lambat. Nah, ke dalam sistem reaksi ini ditambahkan nitrogen oksida, NO. Reaksi yang terjadi pertama kali adalah pengikatan NO oleh oksigen. Tapi bukan itu pengertian pernyataan bukan begitu. Jadi NO ini bereaksi dengan oksigen untuk NO2. Ini bukan mengikat ya, ini bukan mengikat oksigen, tapi bereaksi dengan oksigen menghasilkan NO2. Okay. Kemudian tahap berikutnya, jadi kalau misalnya itu sudah tahapan, berarti ini adalah tahapan elementer. Di tahapan elementer pertama adalah oksidasi NO oleh oksigen menghasilkan NO2. Tahapan ini lajunya kecil, ya, atau berlangsung lambat. Nah, setelah itu NO2 bereaksi dengan SO2 menghasilkan SO3 dan melepaskan NO kembali. Jadi pada step pertama ditambahkan NO, ya, NO ini kemudian dilepaskan kembali pada step berikutnya. Jadi seolah-olah NO ini tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, keadaan ini kita sebut sebagai keadaan katalitik. Jadi NO berfungsi sebagai katalis. Nah, dalam eksperimen ditemukan bahwa step kedua ini berlangsung sangat cepat. Ya. Nah, kalau kita ingin menentukan mekanisme laju reaksi dari beberapa laju elementer, maka laju yang menentukan itu adalah laju yang lambat. Jadi kita ambil yang ini, yang atas ini. Oke. Nah, dalam praktek katalis itu macam-macam, ada katalis homogen dan katalis heterogen. Ini dilihat dari fasanya. Kalau misalnya fasanya sama dengan reaktan itu homogen, kalau berbeda itu disebut sebagai heterogen. Nah, salah satu katalis yang sangat populer gitu ya, dan harus ada dalam sistem reaksi adalah enzim. Nah, enzim ini adalah katalis dalam sel kita. Jadi kalau kalian tahu bahwa sel itu wadahnya sangat kecil, di situ terjadi ribuan reaksi, dan itu hanya berlangsung pada tekanan dan temperatur konstan. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin memaksa reaksinya terjadi ya dalam waktu cepat, kita tidak bisa menaikkan temperaturnya, kita tidak bisa menaikkan tekanan. Ya, masa kalau misalnya kita ingin membakar oksigen, membakar gula dalam tubuh kita dengan oksigen, itu kita tidak bisa menaikkan temperatur tubuh kita, ya, menjadi 200 derajat Celcius misalnya,
atau menaikkan tekanan tubuh kita jadi 10 atmosfer, nggak mungkin ya. Jadi seluruh reaksi kimia dalam tubuh itu memerlukan enzim. Jadi enzim yang mengatur. Caranya adalah dengan menyediakan tempat-tempat khusus molekul-molekul yang reaksi sehingga dia saling berdamping satu sama lain untuk kompleks dan aktivasi, dan begitu dia bentuk kompleks terjadi interaksi kimia, begitu terjadi interaksi kimia maka terjadilah reaksi kimia untuk produk. Begitu caranya tubuh kita mengatur reaksi yang jumlahnya ribuan dalam lokasi yang sangat kecil. Ya, ini tadi sorry, saya loncat ini dulu sih. Oke. Ya, saya mohon maaf ini sebetulnya ini agak slide-nya kalau loncat ini belum saya tata lagi. Jadi ini sebetulnya adalah penjelasan mekanisme reaksi tadi. Jadi kalau dalam satu mekanisme reaksi itu terdapat rangkaian reaksi elementer gitu ya. Nah, kemudian ini tadi saya katakan bahwa dalam rangkaian reaksi ini laju reaksi ditentukan oleh tahapan elementer yang paling lambat ya. Paling lambat. Ini contohnya begini ya. Jadi kalau misalnya di sini ada reaksi ya, ini dulu. Oke, ini ada reaksi 2A plus B ya, menjadi produk. Nah, kemudian di sini ada dua tahap elementer. Ya. Yang pertama adalah 2A menjadi A2, kemudian A2-nya menjadi A2 plus B menjadi produk. Ya. Di 2A plus B ini menjadi produk, itu ada dua tahap reaksi, dua tahap elementer. Kemudian tahapan elementer pertama ini, ya, sekali lagi, laju reaksinya itu sebanding dengan konstansi A, pangkat order reaksi adalah koefisien reaksi. Ya. Di dalam hal ini, order reaksi sama dengan 2, karena koefisien reaksi dari A ini juga 2. Gitu. Jadi V sama dengan K kali A pangkat 2. Kemudian, tahapan elementer berikutnya, A2 plus B menjadi produk, maka laju reaksi ini bisa kita ungkapkan sebagai V sama dengan K kali A2 kali B, dan order reaksi terhadap A2 itu 1, ya, bisa 1. Kemudian order reaksi terhadap B sama dengan 1 karena koefisien reaksi B ini juga 1. Nah, kalau kita lihat laju reaksinya, misalkan gitu ya, laju reaksi elementer pertama ini berjalan lambat, yang kedua jalan cepat. Maka dalam dalam formulasi laju reaksi secara keseluruhan, yang kita perhatikan adalah yang paling lambat saja. Ya. Jadi kita katakan bahwa laju reaksi membutuhkan produk dari 2A plus B, ya, ungkapan laju reaksinya sama dengan V sama dengan K kali konstansi A pangkat 2. Yang ini diabaikan, karena dia berlangsung cepat. Gitu. Di laju reaksinya akan tergantung pada laju reaksi elementer yang paling lambat. Gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau laju reaksi yang cepat kita ambil sebagai patokan, gitu ya, ini sudah terbentuk, ini masih terjadi, gitu ya. Jadi tidak make sense, gitu. Tidak nggak mungkin gitu. Ini sudah terbentuk, ini kok masih ada, gitu kan. Ya. Jadi kembali gitu, nggak mungkin gitu ya. Karena ini baru akan terbentuk kalau ini sudah selesai, ya. Kan begitu kan? Kalau misalnya ini sudah terbentuk duluan, ini yang kita hitung sebagai laju reaksi, ya tidak mungkin terjadi, gitu ya, karena ini masih belum selesai. Jadi tahapan lambat itu menyatakan bahwa suatu proses memang diselesaikan satu dulu, kemudian baru nanti ada proses reaksi yang tidak bisa kita amati yang berlangsung sangat cepat, ya. Nah, ini filosofinya. Oke, jadi sementara ini kira-kira prinsip-prinsip yang perlu diketahui tentang kinetika reaksi kimia, dan saya yakin sebagian besar sudah kalian kenal, ya. Jadi hanya dasar berpikir saja yang mungkin utamakan sedikit, ya, fundamentalnya, dan kemudian nanti bisa
Jadi basic bagi saudara untuk mempelajari perubahan materi selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pengendalian reaksi atau pengendalian perubahan materi yang bergantung pada waktu atau kita kenal sebagai laju, pengendalian laju reaksi. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Baik, jadi sekali lagi pesan saya, jadi ini kelihatannya memang mudah ya, gitu ya. Jadi artinya belajar di perguruan tinggi kalau kita hanya berdasarkan slide saja, ini kelihatannya simpel. Tapi yang saya butuhkan di sini adalah kalian explore lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berikan pernyataan-pernyataan, ini kan sebenarnya ringkasan ya, pernyataan-pernyataan ungkapan laju reaksi ini misalnya begini gitu ya, nanti saudara explore lagi di referensi yang lebih baik gitu, atau lebih lengkap, mengapa ini terjadi gitu ya, atau bagaimana ini terjadi. Lalu setelah itu ya yang terakhir adalah ini untuk apa gitu ya. Ya, kenapa sih kita bisa mempelajari kritika reaksi elementer? Gitu. Ya, walaupun ini sudah diperlihatkan bahwa kritika reaksi elementer adalah untuk mempelajari laju reaksi. Tapi terus bagaimana caranya gitu ya, mempelajari laju reaksi? Nah itu tadi kita jelaskan dengan prinsip-prinsip yang sudah saya bahas. Jadi saudara saya harap itu merangkaikan informasi tadi menjadi pemahaman yang lebih sedikit tinggi, jadi mungkin bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan ini dalam beberapa persoalan yang menyangkut perubahan materi nantinya. Gitu. Mestinya kita hari Kamis itu kalau bisa emang responsi, tapi ini karena sifatnya online ini agak sulit, saya tidak bisa berinteraksi seperti kemarin dengan saudara. Jadi mungkin bukan mungkin lagi, tapi kita rencanakan bahwa responsi itu kita lakukan setelah Lebaran supaya nanti kita bisa berhadapan dan saya tahu sampai di mana sudah bisa menangkap apa yang kita diskusikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Masih belum ada, Pak. Oke, siap. Baik, ini saya share nanti materinya di grup gitu ya, silakan dipelajari lagi. Kemudian soal-soal akan menyusul. Nanti soal-soal akan saya berikan setelah Lebaran. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, sekali lagi siapkan, nanti kita diskusikan setelah. Nah, kalau tidak ada, saya tutup sesi kuliah ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Sehat-sehat sama-sama ya. Tutup ya. Terima kasih Pak. Sama.